Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam renungan berjalan bersama Tuhan dengan tema Tantangan Seorang Pelayan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-37 ayat yang ke-13 sampai 15. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemnya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan masukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya, Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk senantiasa melayani Tuhan. Kita mau dipakai untuk melaksanakan perintah Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan selama kita hidup. Akan tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang selalu lancar. Akan tapi begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan tidak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian, para pelayan Tuhan undur diri dan tidak lagi melayani karena tidak tahan menghadapi tantangan atau kondisi yang ada. Oleh sebab itu, marilah kita belajar melalui Nabi Yeremia, di mana dalam kehidupannya dia begitu banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan. Dalam Yeremia pasal 36 hingga 44, setidaknya ada 3 tantangan yang ia alami. Yang pertama, dalam Yeremia 36 dituliskan bahwa gulungan nubuatnya dibakar oleh raja. Jadi pada suatu ketika Yeremia berhalangan untuk menghadiri suatu peribadatan, sehingga ia menyampaikan nubuatnya melalui gulungan. Tapi saat nubuat tersebut disampaikan, raja tidak percaya dan bahkan membakar gulungan nubuat Yeremia tersebut. Tantangan yang kedua adalah Yeremia dipenjarakan. Pada suatu saat Yeremia mau pergi ke daerah Benyamin untuk mengurus keluarganya, namun di tengah perjalanan ia dianggap akan pergi kepada orang Kasdim, di mana itu adalah musuh dari bangsa Israel. Oleh sebab itu ia dipaksa dan dimasukkan dalam penjara bawah tanah dengan waktu yang cukup lama. Dan tantangan yang ketiga adalah bangsa Israel tidak percaya akan perkataannya. Pada saat setelah Babel menyerang bangsa Israel, ada beberapa orang yang tidak ditawan ke Babel. Dan orang-orang ini hendak pergi mengungsi ke Mesir. Akan tapi melalui Yeremia, Tuhan melarang bangsa tersebut. Akan tapi bangsa Israel tidak mempercayai perkataan Yeremia dan tetap pergi ke Mesir, dan bahkan ia memaksa Yeremia untuk ikut mereka pergi ke Mesir dan tidak menghiraukan larangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak tantangan dan begitu berat tantangan yang dialami oleh Yeremia, bahkan sampai bisa mengancam nyawanya. Akan tapi, mengapakah Yeremia dapat tetap bertahan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan? Jelas karena Tuhan senantiasa menyertai Yeremia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Dia senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi Yeremia. Dalam Yeremia pasal 38 ayat 7 sampai 13, kita dapat melihat bahwa Tuhan memakai Ebed-Melek untuk melepaskan Yeremia dari penjara. Selain itu, di saat Yerusalem diserang oleh bangsa Babel, di dalam Yeremia pasal 40 ayat 1 sampai 6, Tuhan memakai kepala pasukan pengawal Nebuzaradan untuk melindungi Yeremia, sehingga Yeremia dapat bertahan di dalam naungan Tuhan.
Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga menyertai anak-anaknya yang senantiasa melayani Dia. Ia tidak akan meninggalkan anak-anaknya melakukan pekerjaan Tuhan sendirian. Tuhan akan berikan hikmat, ya, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kita bisa menemukan cara-cara baru dalam melayani Tuhan, meskipun mungkin ada tantangan-tantangan saat kita melakukan pelayanan tersebut. Seperti pada masa pandemi ini, banyak cara baru dalam melayani Tuhan. Dan banyak pula jemaat, banyak pula orang-orang yang terberkati melalui berbagai macam bentuk pelayanan baru tersebut. Jadi kita melihat bahwa tidak ada satu hal pun yang sanggup menghentikan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah saat ini kita senantiasa semangat melayani Tuhan. Jangan ada satupun yang membuat kita putus asa, membuat kita mengundurkan diri dari melayani Tuhan. Karena kita sadar kita tidak menghadapi tantangan tersebut sendiri, namun kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan senantiasa akan memakai cara di luar akal kita, di luar pikiran kita, untuk membantu kita melaksanakan pekerjaannya. Marilah kita tidak pernah putus asa melayani Tuhan, namun biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika Tuhan memanggil setiap kami, Tuhan mau memakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami sadar kami manusia lemah dan kami sulit untuk menghadapi tantangan yang begitu besar dalam pelayanan kami Tuhan. Namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh memohon kekuatan pertolongan dari Tuhan, sehingga mampukan kami Tuhan untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Kami percaya tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi pelayanan kami di saat kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sendiri terus memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka tidak kalah oleh tantangan, namun mereka terus berjuang untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuja nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.